Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm good. How about you? I'm great, thank you. Okay. Are you ready to study today? Yes, Miss. Okay. Our material today about simple present tense. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu simple present tense, saya mau tanya apakah ada yang tahu apa itu simple present tense? Tense is about habit. Oke, thank you Desi. Oke, benar ya apa yang dikatakan Desi. Oke, sekarang let me see what is simple present tense. Definition of simple present tense. Desi, can you read? Simple present tense is a tense used to express activities that occur regularly, repeatedly, and habitually. Oke, thank you Desi. Nah, jadi simple present tense itu adalah tense yang terjadi secara teratur, terulang, dan terjadi secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya, when is the simple present tense used? The simple present tense is used when a person expresses a general event or fact that occur repeatedly, such as daily activities, such as going to school, eating, and other habits. Nah, jadi kapan simple present tense itu sendiri digunakan? Simple present tense ini digunakan ketika seseorang mengungkapkan peristiwa atau fakta umum yang terjadi berulang kali. Misalnya seperti aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sekolah, makan, dan kebiasaan lainnya. Oke, next. The function of simple present tense. Ada 5 fungsi dari simple present tense. The first, express emotion or feeling. Second, command or instruction. The third, the schedule event. For general third, the last repeated action. Nah, fungsi dari simple present tense itu yang pertama itu yaitu untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Yang kedua, perintah atau instruksi. Dan yang ketiga itu jadwal acara. Keempat, kebenaran umum. Dan yang terakhir, aktivitas yang diulangi. Ya, selanjutnya kita akan melihat rumus dari simple present tense. Simple present tense memiliki 3 rumus. Yang pertama, positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Rumus dari positive sentence adalah subject plus verb 1 plus object. For example, I like apple. Rumus dari negative sentence yaitu subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. For example, I don't like apple. Nah, untuk rumus interrogative sentence itu sendiri adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object dan diikuti dengan tanda tanya di belakangnya. Untuk contoh, do I like apple? Nah, jadi untuk kalimat interrogative sentence itu sendiri, di akhir kata akan selalu ada tanda tanya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas dari materi kita. Sudah jelas, Miss. Oke, baiklah. Kalau sudah jelas, saya ingin mengajak kita move to Mentimeter. Silahkan open your kodenya 8974.
6330. Set. Oh. Siapa yang jawab set? Saya, Miss. Kenapa kamu merasa sedih ketika belajar dengan saya? Lagi bad mood, Miss. Oh, lagi bad mood ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. What the most common activity you do at home? Apa kegiatan yang biasa Anda lakukan di rumah? Kegiatan apa yang misalnya yang sering kalian lakukan di rumah? Cooking or reading book? Oke, satu respon, cooking. Yang lainnya silahkan berikan respon, berikan jawaban. Oke, kita move ke pertanyaan yang berikutnya. How often do you use simple present tense in daily conversation? Seberapa sering Anda menggunakan simple present tense dalam percakapan sehari-hari? Berapa sering? Never, really, sometimes, often, or always? Oke, sometimes. Ada yang jawab really. Which sentence is in the simple present tense? Kalimat manakah yang menggunakan simple present tense? Kalimat yang benar. He is reading a book. She reads a book every night. She has read a book. Or she will read a book. Oke, thank you. Jawabannya correct ya. The last question. Guess the number of form the verb to be has in the simple present tense. Tebaklah jumlah bentuk kata kerja to be dalam simple present tense. Kita akan melihat jawaban yang benar. Oke, yang jawab 3 siapa? Saya, Miss. Yulita, correct ya Yulita. Thank you, Miss. Sekarang kita kembali ke before that. Apakah materi kita hari ini clear? Apakah bisa dipahami? Bisa, Miss. Yes, Miss. Semuanya sudah jelas? Jelas, Miss. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran kita hari ini, Miss rasa pembelajaran kita selesai. Thank you for joining my class and thank you for your participation. See you next week. Thank you, students. Thank you, Miss.